Sekelompok orang ini sedang mengolesi lumpur di wajah. Mereka adalah orang-orang primitif. Setiap kali ada pertempuran, harus mempersiapkan terlebih dahulu. Kenapa harus seperti itu? Perhatikan baik-baik mata mereka. Bisa lihat, semuanya putih. Mereka semua buta. Karena tidak memiliki penglihatan. Jadi harus mengoleskan lumpur di wajahnya. Untuk membedakan musuh atau teman mereka. Pada saat itu, musuh mereka sudah mendekat. Tapi lihat penampilan orang-orang ini. Bahkan langkah perlahan. Mungkin Anda tidak akan percaya. Tapi mereka juga buta. Ketika kedua belah pihak ingin memulai perang. Bagaimana mereka akan bertarung? Apakah mungkin mengandalkan nafas untuk merasakan? Meskipun tidak bisa melihat. Tapi pendengaran Baba membuat dia bisa merasakan. Musuh tepat di bawah kaki. Hanya melihat dia mengetuk tanah 2 kali. Orang di belakang segera mengerti. Kemudian bergegas pada saat yang sama. Pukul lawan dengan cambuk. Pada awalnya, pihak ini masih memiliki sedikit keuntungan. Tetapi jumlah musuh benar-benar terlalu banyak. Seseorang di sisi ini diseret ke bawah tebing. Lihat musuh dengan lancar memanjat. Baba memotong tali. Tidak boleh ragu untuk menyelamatkan rekan. Tetapi musuh juga bersiap terlebih dahulu. Mereka menggunakan tangga untuk memanjat tebing. Tidak ada yang tahu. Dari senjata kedua belah pihak. Kesenjangan peralatan antara kedua belah pihak sangat besar. Perlahan. Sisi Baba tidak akan bertahan lebih lama lagi. Baba mengubah strategi, berteriak. Meninggalkan tebing. Tunggu semua orang punya dia udah pergi. Baba langsung memotong tali. Tanah dan batu segera runtuh. Menyebabkan musuh dihancurkan sampai mati. Tapi musuh belum mati semua. Salah satu anggota suku berkata kepada Baba. Dia bisa mendengar. Di bawah gunung ada pasukan perkasa yang menunggu perintah. Sangat jelas, musuh yang baru datang. Hanya pasukan kecil dari mereka. Maka masalah ini sangat besar. Untuk alasan apa mereka datang ke sini? Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tentang pengaturan film. Abad ke-21, karena penyakit aneh. Hanya ada sekitar 2 juta orang yang tersisa di dunia. Dan yang lebih menakutkan adalah yang selamat tidak lagi memiliki penglihatan. Bertahap nanti, peradaban manusia telah mengalami kemunduran. Lalu kembali ke zaman primitif. Meskipun tidak memiliki penglihatan, itu masih bagus. Dengan orang-orang berbeda dan perasaan yang beda juga. Mereka semua memiliki proses evolusi tertentu. Contohnya wanita yang tadi. Memiliki telinga yang sangat tajam. Dan wanita dengan perhiasan di hidungnya. Hidungnya lebih bagus dari hidung anjing pemburu. Dan sejak saat itu, di bumi terkadang akan muncul mutan. Artinya, orang dengan penglihatan. Dan akan dianggap sebagai mutan sesat. Mereka disebut roh jahat. Karena ingin membunuh mereka semua. Sang ratu segera membentuk pasukan untuk berburu mutan. Dan alasan mengapa tentara datang ke sini. Mereka menerima intelijen. Desa punya Baba ini. Ada wanita hamil roh jahat. Dan Baba mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi rakyatnya. Bukan karena dia adalah raja di sini. Dan yang lebih penting adalah, wanita yang sedang hamil roh jahat itu adalah istri dia. Perhatikan, di sini saya harus menjelaskan sedikit. Baba, bukan roh jahat itu. Di saat dia dan istri bertemu. Sebenarnya istri dia sudah hamil 3 bulan. Tapi buat Baba sebentar lagi akan menjadi seseorang ayah. Dia sangat terbuka. Karena dia benar sayang sama istri dia. Dan saat itu, bayi itu akan lahir di dalam gua. 3 wanita buta di dalam sini. Minta istri Baba pegang tali. Bahkan harus berdiri. Lalu minta dia untuk menggunakan semua kekuatannya. Berapa detik kemudian, seorang bayi lahir. Sang ibu tanya, anak cowok atau cewek? Bidan langsung coba sentuh. Dan menjawab, cowok. Lalu terus sentuh. Bagus, 10 jari tangan maupun kaki cukup semua. Bayi yang sangat sehat. Tapi sekarang sang ibu merasa sangat sakit. Bidan tidak mengerti kenapa. Ada 1 kaki lagi. Kaki adalah kembar. Di bawah bantuan bidan. Bayi yang kedua juga keluar dengan lancar. Sangat kegembiraan. Kali ini adalah anak cewek. Ini benar-benar langka. Perasaan bahagia menyelimuti gua. Tapi kebahagiaan ini ada harganya. 1 detik kemudian, seorang pria kekar masuk. Dia adalah ayah punya anak-anak ini. Dan itu adalah Baba, pemimpin di gunung ini. Seluruh tubuh Baba banyak luka, membawa kabar buruk.
Jadi barusan tadi, sekelompok orang asing masuk ke gunung. Mereka tidak mengerti alasannya tetapi masih harus bertarung. Meskipun untuk sementara bisa mengendalikan musuh. Tapi segera bala bantuan akan tiba. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Baba juga sangat tidak berdaya. Musuh belum selesai, sekarang ada masalah di dalam suku lagi. Penatua bawa orang-orang desa untuk berbicara dengannya. Mereka bersikeras bahwa sebelumnya tidak ada apa-apa di dalam suku. Tapi Baba baru punya anak. Tiba-tiba suku diserang oleh orang luar. Terbukti sangat mampu. Musuh membidik kedua anak itu. Jadi tetua desa menyarankan, serahkan istri dan anak Baba ke musuh. Sebagai ganti kedamaian semua orang. Kedengarannya sangat masuk akal. Tapi siapa berani menyentuh anakku? Baba sangat marah. Langsung memegang senjata. Kemarahan memenuhi tempat ini. Kesengsaraan besar akan datang, masih kacau seperti ini di antara suku. Bidan tiba-tiba keluar dari dalam gua. Dia datang dengan rencana yang sempurna. Dia mengatakan bahwa ada tempat di belakang gunung untuk bersembunyi. Di situ ada satu jembatan. Jika bisa melewatinya, masih ada waktu untuk kabur. Tidak ada jalan lain. Semua setuju dengan ide itu. Dan seperti itu, istri punya Baba masih belum pulih. Harus memeluk dua anak untuk melarikan diri. Kelompok pemburu mutan telah sampai ke desa itu. DJ Praveen. Sekelompok orang buta sedang diburu. Orang buta menyeberangi jembatan. Mendengar ini membuat orang lain takut. Tapi tidak ada jalan lain. Naluri bertahan hidup mereka membuat mereka tak terbendung. Bersandar pada cabang pohon untuk keseimbangan. Menuju ke depan. Tapi ada juga orang yang tidak bisa menjaga keseimbangannya. Terpeleset dan jatuh ke sungai. Tiba-tiba ada suara. Suasana yang menakutkan. Dan musuh dengan kuda juga sampai ke situ. Mereka lepaskan anjing untuk mencari jalan. Sekarang seseorang telah melewati ujung sana. Dan Baba sebagai pemimpin. Dia jalan di paling belakang. Anjing pemburu sampai. Berdiri di jembatan lalu menggonggong. Baba mengambil senjata. Arahkan kedua anjing. Tidak lama kemudian, pemimpin dari musuh ikuti suara anjing. Sudah sampai ke jembatan. Suasana tiba-tiba menjadi sepi. Pertempuran antara orang buta membuat penonton lebih bersemangat. Tapi saat ini, dua anak karena kelaparan jadi menangis. Ya ampun, harus melakukan apa sekarang? Pemimpin mendengar suara tangisan punya bayi-bayi. Dia memperlakukan bawahannya dengan sangat baik. Dia memanggil pengkhianat yang dia beli dari suku Baba. Suruh orang itu naik ke jembatan dulu. Saya ingin menambahkan informasi. Pengkhianat ini demi dirinya sendiri. Sudah jual informasi istri Baba sedang hamil. Dan bawa pemimpin jahat ke desanya. Di sisi lain, Baba selamat lewat jembatan itu. Dia merasakan di atas jembatan masih ada orang. Jadi langsung memotong satu tali punya jembatan. Pengkhianat di tengah jembatan berteriak minta ampun. Baba pada saat itu, karena belum tahu orang itu adalah pengkhianat. Suara orang-orang dari suku menyebabkan Baba melepaskan pertahanannya. Langsung selamatkan pengkhianat itu. Lalu langsung memotong tali yang sisanya. Pemimpin jahat juga tidak panik. Lalu suruh orang bawa burung datang. Membawa berita tangisan bayi. Langsung kasih tahu ratu. Kalian mungkin penasaran. Bagaimana cara orang buta membaca? Kalian coba melihat surat di tangan ratu. Hanya ada orang buta di dunia ini. Mereka mengandalkan simpul tali untuk menyampaikan berita. Setelah membaca suratnya, ratu memulai pertemuan. Dia kasih tahu ke semua orang di situ. Jika desa punya Baba, ada seseorang wanita lahirkan, anak punya iblis. Iblis di sini adalah orang yang punya penglihatan mata. Ratu memberi perintah. Dengan harga apapun harus bisa menangkap kedua anak itu. Di sisi lain, bidan memutuskan untuk memberitahu semua orang satu hal. Sebenarnya orang yang menciptakan jembatan untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah orang yang semua orang sebut iblis. Juga pria yang membuat istri Baba hamil, Jack Ma. Dan istri Baba setelah kumpul semua keberanian juga kasih tahu semua orang. Jack Ma pernah bilang sama dia. Dahulu kala, semua orang memiliki penglihatan. Itu adalah kemampuan manusia yang sangat normal. Bukan mutan yang ditakuti semua orang. Semua yang mereka miliki sekarang. Contohnya pakaian di tubuh. Atau senjata di tangan. Ini bukan hadiah dari Tuhan.
tapi ditinggalkan oleh penglihatan leluhur kita. Tidak sulit untuk mengerti, kata-kata punya gadis ini ingin menghapus rasa iri mereka yang tidak memiliki penglihatan. Bagaimanapun, dia berpikir begitu. Karena dia tidak dapat diidentifikasi. Apakah kedua anak yang dia lahirkan memiliki penglihatan atau tidak? Harus memberitahu semua orang terlebih dahulu. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tapi tidak semua orang setuju. Karena mereka diselamatkan oleh iblis. Sudah sampai sini. Mereka bisa omong apa lagi? Dan setelah itu, semua mereka harus ikuti surat yang ditinggalkan oleh Jack Ma. Temukan tempat tinggal baru untuk semua orang. Setelah sebulan mencari dengan susah payah, mereka akhirnya juga sampai. Jack Ma benar-benar punya hati baik. Sengaja meninggalkan banyak materi di tempat ini. Cukup bagi mereka untuk memulai kembali dari nol. Semua orang mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru. Bidan pergi ke sisi Baba dan bilang sama dia, jangan lengah terhadap siapapun. Karena musuh masih memburu suku kita. Baba memegang takdir semua orang. Baba memeluk dua anak, ingin terima kasih pada Tuhan. Seekor burung terbang lewat. Tepat pada saat itu, salah satu anak membuka matanya. Seperti sedang awasi seluruh dunia. Si season 1 selesai di sini. Film ini diproduksi oleh Apple TV. Ini juga film Apple TV yang sangat teliti. Setiap episode menghabiskan banyak uang. Sehingga pemirsa dapat mengagumi banyak adegan indah dalam film. Juga tidak ada yang aneh. Film ini sangat nyata. Bahkan saya tidak bisa berhenti setelah menonton satu episode. Saya percaya siapa yang menonton film ini akan merasakan hal yang sama. Film yang lebih baik akan dirilis terus-menerus. Terima kasih semuanya sudah menonton. 那些话少说，我加班去了。我是 A 波罗，我们明天见。